geger. Selamat hari Selasa. Guys, kemarin ya, tadi malam tuh ini ada satu berita yang membuat kita sedih sekali ya. Yes, kasihan sekali. Ini kami ingin mendoakan untuk korban bencana kebakaran yang ada di Taman Puring, Jakarta Selatan, yang kabarnya 500 kios ini habis terbakar. Ya tentu saja dibutuhkan ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Kami berharap dan juga berdoa semoga mereka yang mencari rezeki di Taman Puring ini ya tentunya bisa diganti berkali-kali lipat ya. Amin, amin, amin. Dan semoga tentunya kesabarannya, waduh ini kami nggak kebayang sih sebetulnya ya. Apinya sampai berkobar-kobar banget itu. Apinya luar biasa sekali. Yang sabar, yang tabah buat semuanya. Dan kami juga apresiasi ya buat pemadam kebakaran yang bekerja dengan sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Dan memang kalau kita lihat tidak ada korban jiwa, alhamdulillahnya. Tapi bagaimanapun kerugian materi pasti akan begitu besar sekali. Semoga bisa digantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya, amin ya. Amin. Rezekinya lancar buat yang sedang menyaksikan pagi hari ini, amin ya. Sobat Ambiar. Yang penting diberi ketabahan. Benar. Iya, semangat yang punya kios di Taman Puring ya. Tabah pokoknya buat semuanya. Termasuk tabah juga buat yang semua sekarang ini sedang menjalani hari-harinya. Kalau dirasa berat, tenang. Ya lihat mukanya Pelan 86. Tuh lihat ya. Mereka punya nggak punya duit, tetap mukanya kayak begini. Enggak, mereka lagi bahagia udah gajian loh. Mereka mah selalu happy. Selalu happy. Mereka mah setiap pagi selalu happy. Bener. Iya, bagus. Kita ikuti beban. kalian. Apalagi pimpinannya, Ya. Om Perlan itu nggak pernah ada pusing. Kenapa? Tiap hari bawain telur asin, pisang rebus. Bener loh, ini mereka selalu bawain kita sarapan pisang rebus. Tahu nggak kenapa mereka tidak pernah ada beban di wajahnya? Kenapa? Karena mereka nggak ada pikiran. Sobat Ambiar ngomongin ya. Makanya hidup itu tanpa utang aja, jangan hidup tanpa cinta. Ya kalau utang ya bisa dibereskan. Hidup tanpa cinta. Kak, bikin lagu judulnya Hidup Tanpa Hutang. Oh. Bener Kak, Bener nyanyi ya. itu Kak. Tenang pikiran ya. Iya. Yang punya hutang semoga hutangnya lunas ya. Tapi Sobat Ambiar, Yang ini? kalau yang satu ini, nah kalau misalnya Anda punya hutang sama seseorang, kemudian Anda berpikir, aduh takut banget ditagih segala macam, kamu datangan pengacara ini. Masa gue dibilang, kan gue pakai baju ini tadi ya. Masa gue dibilang sama si Mainina, kok ibu kayak brother Hong katanya. Mbak Nina, nggak boleh gitu ya artis Anda. Ini artis Anda ya. Jangan begitu ya. Itu orang rambut lo somasi panggil pengacara yang satu ini. Ini baju dari wardrobe bagus. Lo panggil pengacara ini, lo somasi dia. Kita akan hadirkan seorang pengacara kondang. Iya. Pengacara yang satu ini akan bercerita kemarin jadi sempat ada kejadian di mana anak angkatnya mengalami kecelakaan. Seperti apa ceritanya di Pagi-Pagi Ambiar ini dia, the one and only pengacara Sunan Kalijaga. Desainer pengacara tuh di Indonesia dua ya yang gayanya luar biasa. Satu Bang Hotman, yang kedua Bang Sunan. Coba lihat deh. Sepatunya. Itu tas bukan rupiah isinya. Apa? Dollar. Dollar. Kita belum pernah melihat pengacara gaya seperti ini. Biasanya pengacara pakai jas, pakai bling-bling segala macam, pakai bling-bling ya kan. Kalau ini berbeda. Gayanya seperti influencer loh. Ini Bang Sunan habis olahraga ya? Habis olahraga. Tadi sholat subuh, mandi, ngantar anak sekolah, olahraga ke sini. Masya Allah. Kan nanyanya kok ini banget sih Bang Sunan ini. Iya, kenapa kok manis Terus nanya? Ya terus aku harus bilang. Bang Sunan, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Oke. Bang Sunan, kami tuh baru tahu loh kalau ternyata Bang Sunan tuh punya anak angkat ya. Iya. Bukan anak angkat Atau lebih sih. tepatnya gimana? Jadi Revalina itu adalah teman sekelas Shan, sahabatnya Shan. Oh, teman sekelas. Yang sudah kami anggap seperti anak sendiri. Oke. Oh ya Allah, Baik. itu pemain sinetron, pemain film ternama Revalina Stemat. Ya. Baik. Kami ralat ya. Jadi sahabatnya Shan yang sudah dianggap sebagai saudara. Kemarin sempat ada kecelakaan ketika main jet ski ya. Betul? Kita mau kasih lihat lu buat Sobat Ambiar, nanti Bang Sunan boleh cerita sama kita. Ini dia cerita. Kecelakaan jet ski itu gimana, kronologisnya gimana sih Mas? Bang? Iya, jadi kan pas liburan kemarin. Anak-anak pingin main jet ski. Ya. Saya bilang, ya udah yuk kita ke cafe jet ski di Pantai Mutiara situ. Ya mereka awalnya sudah di briefing, ya diedukasi bagaimana cara menggunakan, terus menggunakan pelampung safety juga. Mainlah mereka itu dari sekitar 3:30 sampai hampir maghrib.
Sampai sampai maghrib, oke. Ya, dan pada saat itu ya baik-baik aja semua kan. Nah, namun demikian ketika pas si Revalina ini mengendarai dan memboncengi ponakan saya, anak dari adik saya si Aureli, itu mau jalan kembali, dia nggak ngelihat ternyata ada Reva nabrak. Dua-duanya mental. Dan karena memang kami di situ, saya dan istri saya di situ ya setelah diselamatkan oleh para kru-kru di sana, ya kami yang gendong bawa lari ke rumah sakit terdekat pada saat itu. Jadi Reva yang memegang kendali, Aureli dibonceng, nabrak tembok. Ya. Saat itu keadaannya setelah menabrak tembok, apakah keduanya masih sadarkan diri? Masih sadar dua-duanya sadar. Enggak kenapa-napa bang? Maksudnya nggak memar, kebentur atau apa? Kenapa-napa, makanya sampai saat ini ya mohon doanya juga teman-teman, Reva masih di ICU. Ya Allah. Tapi alhamdulillah berkat semuanya ya, ada Om John LBF, ada Mas Uya Kuya, juga direktur utamanya Rumah Sakit Fatmawati dan juga tim dokter spesialis dari Rumah Sakit Fatmawati. Alhamdulillah walaupun di ICU saat ini tapi kondisi Reva sudah sangat membaik. Bang, itu kan kejadiannya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakitnya ke? Nomor 1 ke Rumah Sakit Pluit. Di Pluit dulu. Setelah Pluit baru pindah ke Fatmawati. Pluit tidak bisa karena peralatannya tidak memadai, sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, yang dimana alat-alatnya sangat lengkap dan canggih di sana. Oke, sebelum kita ke sana ya Bang, Shan ikut juga? Saya ikut. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Iya, karena waktu itu kan Shen sudah di darat. Oh, oke, tinggal mereka berdua yang masih ada di situ ya, di lautan. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini ada satu artikel. Kecelakaan jet ski di Pantai Mutiara, kafe jet ski Reva jalani operasi besar di Rumah Sakit Fatmawati. Keluarga ungkap momen haru dan bantuan tak terduga. Oke, buat Revanya, kalau Reva apa bagian mana yang luka, kemudian apa diagnosa dari dokter? Alhamdulillah semua organ vitalnya tidak kenapa-napa. Alhamdulillah baik, cuma ada ya sedikit ada tulang retak lah ya. Udah itu aja sih. Oke, Aureli yang masih. Aureli kemarin sempat lebam-lebam, biru-biru, susah jalan, tapi saat ini sudah pulih kembali juga. Tapi kan tadi tulang retak itu mengganggu nggak Bang? Maksudnya entah takutnya nanti kalau sehatnya tapi ada begini. Oh enggak, insya Allah enggak. Insya Allah enggak ada. Oke. Kan Bang, sukanya biasa. tadi di situ ditulis bantuan tak terduga. Maksudnya bantuan tak terduga itu apa? Ya dari teman-teman aja, dari teman-teman yang tadi saya sampaikan, ada John LBF, ada Mas Bantuan Uya moral Kuya. lah ya Bang. Bantuan, benar-benar bantuan menghubungi rumah sakit Ya, karena tidak mudah ya. Supaya apa namanya Pertolongan lebih cepat. Oke. Karena pada saat itu kejadiannya kan hari Sabtu, yang dimana tidak ada tindakan apapun, pemeriksaan apapun, dan sementara kondisinya sempat kritis gitu, sehingga harus segera dilakukan tindakan. Oke, Bang, tapi ketika dibawa dari rumah sakit atau misalnya dari Pantai Mutiara, kemudian ke rumah sakit pertama, kemudian ke rumah sakit kedua, mereka masih bisa diajak berkomunikasi ya? Alhamdulillah masih bisa menjawab respon itu tetap ada? Masih respon, masih berzikir, dan kebetulan kan istri saya yang gendong Reva di belakang, itu dia bilang, "Tante, maaf ya aku terlalu happy, terlalu excited, jadi mainnya sampai kejadian lah." Alhamdulillahnya masih bisa masih gitu sadar. Ya, komunikasi. Masih sadar. Ngelihatnya traumanya gimana tuh? Siapanya? Keduanya, Reva dan Aureli. Mereka sih bilang mau tahun depan mau main lagi katanya. Iya. Karena mereka memang suka happy gitu. Jadi pantangannya apa nih sekarang? Tidak ada trauma gitu loh. Enggak sih. Bahkan yang terkini si Reva alhamdulillah sudah belajar duduk, berdiri, sampai tadi malam dia telepon pengen sekolah gitu. Tapi emang kalau yang hobi mah biar kata udah mau gimana juga kalau dikasih sehat mah ajar lagi. Kalau tapi begitu namanya ekstrim sport ya, dimana buat sobat Ambiar juga kalau mau mencoba ekstrim sport setidaknya tahulah resikonya seperti apa. Nah itu juga salah satunya. Tapi ini pertama kali Reva sama Aureli untuk main jet ski nggak sih Bang? Kedua kali. Kedua kali. Kalau Abang sering main jet ski? Ya lumayan. Kasih tahu dong sama kita apa do's and don'ts itu gimana sih Bang? Kita juga tidak berharap hal seperti ini terjadi ya. Iya, yang pasti nomor satu kan berdoa ya. Sebelum kita naik jet ski-nya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terus ya ikuti, follow instruction-nya dari si siapa? Instruktornya. Dari instruktornya mengarahkan
dicermati, dipelajari dan Tapi kan itu kejadiannya juga memang sebenarnya di luar dugaan. Di luar kan nggak dugaan. kelihatan ya. Iya, Benar, Kita nggak karena tahu sedang juga. pasang. Heeh. Bang, kalau tanggapan dari orang tuanya, mereka seperti apa? Kan berhubung ini mereka nitipin ke abang kan ya? Iya kan, satu weekend main sama abang sama alhamdulillah keluarga. kita bareng-bareng bersama kok. Oke. Jadi dari awal kejadian kita sama-sama berjuang bagaimana caranya supaya Reva mendapatkan pertolongan pertama yang baik dan benar. Jadi tidak ada menyalahkan seperti itu ya? Kalau nyalahin sebenarnya nggak ada yang salah ya. Iya kan memang Nggak ada yang mau terjadi nggak juga ada yang ya? tahu juga itu ada itu di situ. Nggak ada yang batu. salah. Bang, kita dengar katanya Reva ketika dirawat itu sampai, tapi tetap bisa melakukan yang dia sukai. Ngelukis dia, katanya jago ngelukis dan tetap ngelukis di sana. Nomor satu yang saya waktu itu sama Om John kebetulan menyaksikan ya di ruangan HCU, di mana saat dia besoknya mau operasi pertama tuh, dia sholat. Dia ngomong sama, merinding saya, dia bicara sama istri saya, tante aku mau sholat, gimana caranya? Tolong dipandu katanya. Akhirnya ya udah tayamum apa segala ya, kami juga nyaksin sampai bengong, ini anak usia 16 tahun lagi di HCU, persiapan badannya semua lagi dipersiapkan untuk operasi besok pagi. Ya. Dia sholat, nomor satu yang dia ingat itu. Dan alhamdulillah setelah hari Minggu pagi sukses dan lancar operasi pertamanya, sadar-sadar ya itu dia tulis, dia kan pakai ventilator ya, dia tulis, aku nggak bisa ngomong katanya. Aha. Aku mau sholat, minta kerudung. Wow. Jadi itu hal yang benar-benar buat saya pribadi ya yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong gitu ya, saya melihat anak kecil baru selesai operasi di ruang ICU, nomor satu yang dia ingat dia pengen sholat. Artinya nggak ada alasan buat kita yang sehat, mau dikasih kesehatan ataupun yang Ya, sakit nggak malas-malasan sholat. sholat ya betul. Itu. Bang Sunan, tadi kan ada bilang masukin ventilator. Memang separah itu harus pakai ventilator. Memang harus ada bantuan itu. Nafas, Kalau di udara. ICU kan, seperti itu memang. Bang, tadi abang bilang operasi pertama. Emang akan ada berapa operasi sebetulnya dari tim dokter? Tadi melewati ada ya 2 atau 3 tahapan lah. Ini baru operasi yang pertama? Enggak, tapi sudah selesai. Oh, sudah selesai, Alhamdulillah sudah selesai semua. Oke, operasi pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu butuh waktu berapa lama tuh? Yang pertama itu sekitar 3-4 jam ya. Oh, cukup lama juga ya? 4 jam. Tapi yang lebih lama lagi yang terakhir ini kemarin. Berapa lama, Bang? Jam 8 pagi selesai sekitar jam 2-an ya. Wow. Itu operasi apa, Bang, selama itu? Saya tidak berkapasitas untuk bicara operasinya, iya, kami karena saya memaklumi. bukan dokter. Ya, Abang, kemudian Shane akhirnya gimana tuh ngelihat saudaranya, temennya, kemudian apakah Shane juga ada rasa ketakutan atau oke, aku akan slowing down dulu untuk main jet ski, untuk nggak main dulu, atau aku Karena tetap lihat mau kondisi main Reva jet ski ya. gitu? Sean tetap beraktivitas seperti olahraganya basket, menembak dan nge-gym. Namun demikian setiap hari Sean datang untuk Ya jenguk menemani. ya ngelihat, menemani. Oh, Masya Allah ya. Oke. Tapi Bang, kalau misalnya Shane sendiri, aktivitasnya apa aja sih kalau hobinya yang Abang kasih izin buat Shane? Ya. Kalau Abang kan suka nembak masalahnya, Abang kan agak ekstrim juga nih olahraganya. Masih, Sean juga, Sean tuh Tembak sebenarnya juga? banyak ya. Ada basket, bela diri, golf, menembak, nge-gym. Oke. Oh, hebat ya semuanya. Pokoknya buat Asyan dan juga buat Reva, Aureli, semangat selalu. Pasti ada alasan lah kenapa ini bisa terjadi ya, supaya bisa lebih hati-hati juga. Banyak hikmahnya. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga mengingatkan kita. Extreme sport itu selalu ada resikonya seperti Ya. apa. Tapi ngomongin extreme sport, nanti ada juga bintang tamu lainnya akan cerita sama kita. Extreme sport di usia kepala 5 naik ke Gunung Rinjani. Wow. Tapi sebelumnya Bang, ini sebelum naik ke Gunung Rinjani, kita mau naik ke persidangan. Ya, Abang sebagai seorang kuasa hukum. Abang ini kuasa hukumnya Dr. Oki, betul ya? Alhamdulillah ya, betul. Ditunjuk sebagai kuasa hukum Dr. Oki. Abang kemarin yang sempat menjadi viral tuh Abang menantang untuk debat kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys, Bang, betul? Iya, betul. Betul. Ketika sidang ketika kemarin sidang perdana Dr. Reza Gladys hadir ya. Ya. Abang mengajak kuasa hukumnya Dr. Reza Gladys untuk debat di halaman pengadilan gitu. Ya dimanapun kalau memang dia bersedia. Tujuannya apa, Bang? Ya tujuannya gini, jadi semenjak awal saya melihat kasus Nikita Mirzani, di mana pengacara dari DRG ini selalu menyebutkan, ini Dr. Oki harus jadi tersangka, Oke. Dr. Oki harus ditahan, dan Dr. Oki ini ada kaitan dengan sindikat. Saya cuma mau menanyakan, ya seorang pengacara yang profesional di hadapan media dia selalu menyampaikan hal-hal seperti itu, menggiring, membangun opini publik. Saya cuma mau tanya satu. Jadi niat saya ketemu tuh berdebat, saya cuma mau tanya satu. Apa tuh? Apa dasarnya Anda menyatakan klien saya ini sindikat? Oke. Apakah ada putusan hukum
ya yang inkrah dari pengadilan bahwa Dr. Oki pernah divonis sebagai sindikat. Nah, kenapa? Sindikat ini kan konotasinya sangat jelek. Sindikat ini sindikat perdagangan manusia, perdagangan wanita, sindikat narkoba, sindikat perdagangan senjata. Artinya sangat negatif. Nah, ini yang kami pertanyakan selaku tim kuasa hukum Dr. Oki. Mana buktinya? Jangan sudah berapa bulan Anda menyampaikan berkoar-koar di hadapan media selalu Dr. Oki ini harus jadi tersangka, harus ditahan. Dr. Oki adalah sindikat. Mana buktinya? Abang kan kemarin juga hadir di persidangan Dr. Reza Gladys kontra Nikita Mirzani ketika Dr. Reza Gladys memberikan paparan apa yang dia alami melalui BAP, kemudian kemarin dia jelaskan. Kemudian yang abang lihat dari apa yang dia sampaikan seperti apa terkait dengan klien abang Dr. Oki? Jujur saya sebagai pengacara juga agak bingung ya. Ini di awal rame itu kan beritanya pemerasan. Nah kalau bicara pemerasan, setahu saya pernah jadi korban pemerasan. Saya juga banyak menangani kasus-kasus pemerasan. Pemerasan itu biasa di mana-mana si pelaku yang akan aktif mengintimidasi si korban. Bukan si korban yang menghubungi si pelaku. Dan setahu saya kalau namanya pemerasan itu dengan ancaman kekerasan itu tidak ada negosiasi. Gua minta 5 juta, ya lo kasih gue 5 juta, enggak awas. Tapi kan dalam peristiwa ini sepengetahuan saya, informasi yang saya dapat, itu kan ada negosiasi ya. Oke, jadi kalau menurut abang pemerasan itu harusnya nggak ada negosiasi? Harusnya nggak ada negosiasi. Oke, baik. Dan harusnya si pelaku lah yang intens ngincer atau menekan si korban, bukan awalnya. Informasi dari klien saya kan awalnya justru si yang mengaku korban ini yang kepingin menghubungi si pelaku gitu. Baik, Bang, kita punya satu artikel ini berhubungan juga dengan klien abang, Dr. Oki. Selamat pagi, Dr. Oki. Reza Gladys sebut Dr. Oki Pratama sarankan sumpal mulut Nikita Mirzani pakai uang. Gimana? Sumpal menyumpal. Tanggapannya, Bang? Itu info dari mana? Pertanyaan saya itu info. Itu bukannya ada di persidangan ya, Bang? Saya nggak. Statementnya? Iya, bukti persidangan. Statement dari Dr. Reza Gladys. Oke, statement dari Ya, Dr. dia harus Reza bisa Gladys. buktikan dong. Kayak kemarin saya dapat info bahwa klien saya pun juga direkam. Ya, ada pengakuan dari suaminya RG itu kalau nggak salah dia mengakui dia merekam. Dan pengakuan dia itu di hadapan persidangan. Ya. Pertanyaan saya, Anda itu siapa ya? Apakah Anda bagian daripada institusi negara yang diperbolehkan untuk merekam sesuatu, apalagi rekamannya tidak hanya menjadi alat bukti tapi sudah beredar gitu kan, ada rekaman ini itu. Nah, itu juga menjadi pertanyaan ya, karena kita bukan KPK, bukan Polri, bukan kejaksaan, tidak boleh diatur dalam undang-undang jelas tidak boleh merekam seseorang apalagi sampai tersebar luas. Kan itu ada pertanggungjawaban hukumnya. Oke. Bang, akhirnya apa komunikasi abang dengan Dr. Oki ketika dengan tudingan segala macam apa yang ingin dilakukan Dr. Oki? Apakah ada pada akhirnya menuntut balik atau pencemaran nama baik kan bisa saja, Bang? Betul. Sangat-sangat dapat. Tapi kembali lagi saya kok kenal Dr. Oki dari mulai tahun ya hampir 5 tahun lah. Ya. Memang orangnya baik, nggak suka huru-hara. Apa yang kira-kira bisa menjadi satu persoalan ya dia lebih baik selesaikan. Tipikalnya begitu, nggak suka yang huru-hara, ribut gitu, nggak suka. Oke, Bang, untuk menutup kita perbincangan sama Abang Sunan Kalijaga, satu kalimat yang bisa menggambarkan kasus Nikita Mirzani dan juga Dr. Reza Gladys di mata seorang Sunan Kalijaga. Kita minta saja ya, berdoa sama Tuhan supaya hakimnya itu semua bisa menggunakan hati nurani untuk mengambil keputusan. Karena ingat, hakim itu adalah kepanjangan tangan Tuhan di dunia. Jadi jangan sampai diintimidasi ya, lalu diiming-iming sesuatu. Ya kita doakan saja para majelis hakim itu menggunakan hati nuraninya untuk mengambil keputusan dalam kasus ini. Ya, kami yakin hakim pasti akan menggunakan hati nurani. Abang, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan kita ya, Bang ya. Abang, sehat selalu nih, udah sporty banget nih gayanya nih, Bang. Siapa tahu Abang mau naik gunung sama seperti bintang tamu kita berikut ini di usia kepala 5, 57 loh guys. Luar biasa 57 naik gunung sampai ke Gunung Rinjani. Luar biasa ya, summit sampai ke puncak. Kita pengen tahu apa perasaannya dan apa alasannya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia. Ira Wibowo.
so much. Ira Wibowo, wow. Sehat, Mbak. Sehat. Silakan Mbak Ira, 57 tahun. Saya ulang berkali-kali, 57 tahun naik ke Gunung Rinjani. Ketika Iya. berada di atas puncak, kalimat yang ada dalam pikiran Ira Wibowo itu apa? Ya bersyukur ya, alhamdulillah bisa menjalankannya dengan selamat dan betul-betul dikasih kesempatan untuk menikmati pemandangan ciptaannya yang begitu luar biasa indahnya. Karena kalau Rinjani emang jujur dari aku belum ngerti apa-apa tentang gunung, tentang apa, lihat fotonya tuh aku udah pernah bercita-cita, aduh pengen banget ya lihat ini. Waktu itu lihatnya Segara Anak, jadi danaunya itu. Aduh pengen banget lihat, tuh ternyata baru dikasih tahu, itu tapi harus naik gunung dulu kalau mau ke situ, itu di atas gunung, Hebat, bukan ya. bisa didatengin. Luar biasa loh, 57 tahun belum tentu loh kalau kita mau udah hangoh kali. betul. Naik ke atas, baru sampai lereng juga udah. Tapi itu Wow. hobi loh. Oh, emang hobinya Mbak Ira Iya, memang senang. naik gunung? Ya kalau sekarang seneng, emang agak telat sih. Aku juga kadang suka mikir, waktu muda kemana aja lo gitu kan. Tapi terus pernah ngobrol juga sama temen, kenapa kita nggak dari dulu ya kayak gini? Ya bener juga, emang dulu kan kita ngurusin anak, apa segala macem, emang nggak ada gitu. Tapi nggak ada Pikiran juga untuk kayak kata gitu aja nggak terlambat ada. ya. Ada iya. Nggak ada Kata kata terlambat itu terlambat. biasanya lagu Elvi Sukaesi. Oke Mbak Ira Wibowo, kami semua mengucapkan terima kasih. Ira Wibowo mendaki ke Gunung Rinjani, ini dia buat Sobat Ambiar. Silakan Kak. Monggo. Hebat Bang banget. Sunan, ada KDRT nih habis pukul aku Bang Sunan. Apa KDRT? Ini barusan pukul aku, sakit loh. Kenapa kenapa sih KDRT? Kalian tuh ya pantesan dinotis sama pemirsa loh. Kalian tuh emang ini ya, Kayak couple gitu iya, ya. kayak couple gitu. KDRT ngarep banget punya rumah tangga sama gua lo. Mbak Ira Wibowo. Suka apa ribut-ribut kecil, Ya terus kan? baikan lagi. Memang mereka harus naik Gunung Rinjani deh kayaknya. Mbak Ira, gunung keberapa ini? Rinjani berapa ya? Enggak banyak-banyak amat sih, tapi aku juga nggak ngitung gitu. Tapi yang pasti yang udah kayak perahu, itu yang pertama kali tuh perahu. Perahu, Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, perahu ya, Dieng, oke, sorry. Dieng. Oke. Itu juga, itu karena cantik banget dan nggak terlalu berat. Di atas tuh bisa langsung lihat keliling tuh gunung semua, bener-bener. Keliling, bener-bener keliling Oke. gunung. Terus pernah di Malaysia juga, itu yang paling tinggi, Apa tuh? Kinabalu. Kinabalu ya? Ada balu, oh iya, Masya Allah. Itu juga unik banget, kayak apa ya, kayak bukan di bumi. Kalau udah di atas tuh, iya, karena dia dari lahar, atasnya tuh kayak lahar aja yang udah membeku. Jadi kayak hamparan, kayak batu hitam panjang. Oh, cantik sekali. Gitu, bagus banget. Mbak Ira tuh emang punya teman komunitas untuk naik gunung atau memang cuma sama sahabat beberapa orang atau ikut open trip? Enggak, ini sama sahabat-sahabat Tarakanita. Jadi cewek semua. Oh cewek semua, nggak ada cowoknya? Oh, cewek-cewek yang tangguh ya? Iya, Ya kita cewek-cewek ulang semua. tahun nanti pagi-pagi ambil kita naik gunung. Oh ya Allah, produser gue. Dia langsung bilang jangan aneh-aneh. Kok lu pesimis sama kita? Lu tanya dulu gunung mana? Gunung Putri Sentul. Naik lu gitu dong. Oke, jadi sama Sentul jangan salah, Sentul juga menyenangkan. Bagus. Bagus, buat pernah nggak lu? trekking. Nggak pernah. Ya kalau cocoknya kalau Main-main kita itu. bukan Gunung Sentul, Gunung Krakatau kalau kita cocoknya. Ya, gunung nggak tahu ya. Oke. Mbak, tadi apa? Tarakanita terus. Sama teman-teman Tarakanita. Jadi cewek semua, kecuali yang Rinjani. Karena waktu itu agak susah ngumpulin Iya. orangnya ke sana. Akhirnya aku ikut sama rombongan temen aku dulu main sepeda. Jadi itu ada cewek cowok. Bagus ya. Mbak Ira kalau naik gunung gitu kan tuh bagus banget ya. Banget, banget. Itu tuh dari subuh atau dari jam berapa berangkat start mulainya? Ya dari 2024 sampai 2025 lah. Tahun dong lama banget, kemana tuh? Gunung mana? Atau tidur di sana. Iya, Kak, berapa kali. tidurnya di mana? Ini pertanyaannya ketahuan banget kagak pernah naik gunung nih berdua nih. Di tenda lah. Ya di tenda. Oh, ada. Siapa tahu berhenti Bawa. dulu kayak kita nonton Oh, film kayak barat camping. itu. Iya, kayak camping bener. Oh kayak camping. Ya habis dia nanya di gunung tinggal di mana? Ya di tenda lah, di mana lagi lu? Enggak, tapi bener Kak Dewi, siapa tahu ada bungalow, ada Tapi iya bener. penginapan. Kalau yang Ya siapa tahu kan ada penginapan. Ada. Kalau di Malaysia tuh yang Kinabalu itu nggak boleh camping malah. Jadi udah disediain satu Resort. di Laban Rata itu Oh, bagus ya. kayak dorm. Oh. Jadi kalau lebih dari kapasitas itu orang nggak boleh naik.
Oh gitu. Kak kira kan biasanya suka ada kayak guest house-nya atau apa di bawahnya. Ada kalau di tendanya di bawah sana, ada bathtub, ada AC, oh lengkap pokoknya semuanya. Ayo. Oke, kita bakal lihat ya. Ini kompilasi Ira Wibowo ketika naik gunung sampai summit ke atas puncak ya. Kita bakal lihat dulu ya. Hebat loh Mbak Ira loh. Kak, kalau kita nggak bakal kuat, taruhan yuk. Ayo kita cobain yuk, nggak bakal kuat baru sampai setengah jam udah. Aduh, ini banyak lu kalau kita Kak udah nggak usah deh Kak. Kalau Rian mungkin kuat. Kalau kita. Aku kuat, Kin. Lu kuat, yang nggak kuat yang bawain toren buat lu buat minum. Kakak kuat Kak. Kakak kuat. Setelah itu Menina, Hana, habis semua. Resign semuanya asisten gua lo. gocehin pasti. Itu nanjak berapa hari Mbak Ira? Yang Rinjani ya? Ya, Oke. total kita 4 hari waktu itu. 4 hari 3 malam? 4 hari. Oke. 4 hari 3 malam itu apa aja hiburannya di sana? Hari. Ya. Hiburannya. Hiburannya Lu teman-teman pikir- yang lucu-lucu. Lu pikir ada wayang? Gimana Ya sih? kirain kan itu menginap 4 hari 3 malam, ada apa breakfastnya apa gitu-gitu. Ya, enggak, tapi- itu rame ya Kak, itu rame tapi kan perjalanan. Rame, kita Oh, itu rame-rame. tadi rame itu. Tapi Enak Rinjani ya. itu tuh banyak paketnya. Kalau misalnya mau sama breakfast yang enak, dinner yang enak, lunch enak itu ada dengan tenda yang bagus. Serius ada bener. Betul. Ayolah, yuk guys. Bisa. Glamping ya istilahnya. Glamping, iya glamping. Ayolah, benar. mumpung kita sendiri. Alah, repot banget. Enggak, kakak nggak sendiri Kak. Tim kakak pasti satu tenda itu. Nggak mungkin kakak sendiri. Ya. Kita Mbak Ira pernah kita bikin jalan-jalan ya ke Bali kemana. Kita semua sendiri-sendiri. Cuman Kak Dewi Rame-rame. yang bawa tim. Kita cuma sendiri-sendiri, dia timnya 5. Waduh, repot banget Aduh ya. repot. Satu tenda itu Hana. Mbak Ira nanti ceritain lagi sama kita gimana serunya naik gunung, tantangannya benar. apa dan bagaimana bisa menaklukkan diri Iya sendiri. dong. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ember. Bagi-bagi ambiar geger. Buat sahabat Ambiar yang pernah naik ke Gunung Rinjani pasti tahu indahnya bagaimana. Kami aja yang belum pernah naik kalau ngelihat di internet, wah ngelihatnya tuh kayaknya indah banget. Salah Ya. satu itu bucket list aku pengen ke sana. Iya. Semoga bisa ya. Amin. Dan ini yang Amin. menjadi alasan Ira Wibowo kenapa pengen datang ke sana karena ngelihat Segara Anak. Ini kan sebuah danau yang ada di sana ya. Cantik sekali. Kita mau lihat itu seperti apa. Ini dia. Masa Mas Rian barusan bilang sama aku, enak ya Kak, enak tuh bawa pasangan katanya. Ya bener dong, kalau sama pasangan kan lebih enak kan berbagi. Enggak juga ya Mbak Ira ya. Enggak, iya Enggak Kak. tahu, belum ngerasain bawa pasangan ke sana. Masalahnya itu. Kenapa gimana sih dong? Rian harus ada pasangan tuh kenapa? Iya, heran deh. Untuk berbagi. Ya kan Iya. Bang Sunan? Bener nggak? Enggak, Bang Sunan juga enggak. Iya biar. Sharing hal-hal yang indah menyenangkan sih. Iya Tapi kan? kalau nggak ada pasangan ya sharingnya sama sahabat. Kalau sama juga teman-teman kan juga seru. Iya, Iya bener kita Ki. Masa jalan sama teman-teman satu ada yang bawa pasangan kan Iya aneh. kan gak seru. Udah deh mending Rian Ibram Gua sendirian kayaknya aja. nggak ngomong begitu. Tadi lu nya aja ngomong begitu. Jujur dong, Mbak Ira, tapi ngelihat Segara Anak itu gimana tuh kalau Mbak Ira? Ya ini banget, seneng banget karena itu emang udah cita-cita lama. Jadi yang aku nggak tahu bahwa harus naik gunung ke sana, tapi lihat fotonya gitu waktu itu kayak buat ini brosur pariwisata gitulah ya kan ada. Gila bagus banget di Indonesia ada kayak gini gitu. Pengen banget satu saat ke sana. Ternyata ya gitu deh harus usaha bener gitu Dulu mau ke ke bawah situ. naik, kemudian turun lagi ya. Mbak Ira enaknya. Dan ada naik jalur baru sekarang pulangnya tuh namanya jalurnya Torean. Torean. Itu baru dibuka kalau nggak salah 2021. Lebih Iya, cepet trek baru maksudnya. ya. Nggak lebih cepet, tapi bagus banget. Cuman memang lumayan curam. Oke. Tapi Kalau naik udah pasti capek, turun mah gampang Lebih banget. capek. Apa lebih capek? turun harus lebih hati-hati. Iya. Karena takut Kalau keprosok. naik tuh jantung ya, nafas gitu yang berat gitu. Kalau turun kaki. Model kita turun, naik bercanda, turun bercanda, aduh nggak usah. Udah kalau saran buat Aduh Kak. Nggak, Kalau gini di aja. gunung nggak boleh sembarang loh bercanda. Gak Bukan. boleh loh Ki. Nggak boleh, hati-hati Gini, Kak, berucap. sebenarnya daripada bawa asisten, mending kita bawa Eyang.
Makanya jangan bawa pasangan juga. Kalau bukan bawa pasangan yang baru pasangan halal boleh. Iya. Saran gua kalau buat Dewi jangan ke Segara Anakan dulu lah. Yang deket-deket aja dulu. Kemana? Situ Gintung. Kenapa? Allah, itu ini juga seru indah, juga. Situ Gintung bagus loh. lucu ya. Itu bagus loh. Mbak Ira kita mau kasih lihat juga. Ini ternyata Mbak Ira tuh punya hobi yang luar biasa ya. Lari juga suka, Ini maraton hobinya ya. Rian Ibram nih. Oke, Mbak Ira lari maraton pernah berapa? Full maraton? half Enggak, maraton? aku belum pernah maraton. Oh, jadi ini Ini apa? Ini fun run. apa? Kalau ini sih kayaknya 10K ya. Oh, bukan 10K. maraton. Bukan 10K. 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Nah. Oke. Ini apakah kali pertama atau yang kesekian kali untuk 10K? Ayo kayak gitu. Kesekian Ki. kali. Mbak Ira itu siapa calon Mbak Ira yang sebelah? Yang bule. Abu-abu ya Ki. Tolong fokus sama Ira Wibowo. Tolong. Halo. Mbak Ira, ketika lari, aku juga lari jadi tahu rasanya. Kalau Mbak Ira tuh pernah pasti ada di momen sempat gue pengen berhenti, gue udah capek banget. Pasti pernah merasakan momen itu kan. Walaupun hanya 10 kilo, tapi tidak menghasilkan arti 10 kilo ya. Iya. Ya mungkin ada ya. Ada sih pasti kayak capek gitu. Tapi aku orangnya memang drive-nya tinggi gitu. Jadi semangat juangnya tuh tinggi. Kayak waktu itu yang kita naik Gunung Kinabalu tuh kita berangkat cewek berlima. Yang sampai ke puncak cuman aku sendiri dan dan itu aku merasa bukan karena aku lebih kuat atau apa, cuman aku emang drive-nya Semangat tuh aja orangnya tinggi banget. gitu. Jadi harus bisa gitu. Mbak Ira, apa dialog dalam diri sendiri untuk seorang Ira Wibowo ketika harus melampaui batas di mana dalam diri tuh udah capek banget tapi gue yakin gue bisa. Entah itu ketika naik gunung atau ketika berlari, dialog dalam diri sendiri itu apa? Ya jalanin aja langkah demi langkah gitu. Small step ya. Small steps tapi you will get there. Kalau kita berdua Kak ada di foto ini kayak bawa papan Samit Rinjani sambil mimisan. Sambil repot ngelapin gini. Kamu apa? Iya. Berasa sore dia mimisan. Nah kan terus gini kata Rian gini, King, Dewi, itu kenapa keluar darah? Oh mimisan. Mbak Ira, kita mau kasih lihat juga yang satu ini. Ini salah satu hobi lainnya dari Ira Wibowo. Banyak banget. Ira Wibowo di usia 57 dari mendaki gunung hingga menari balet semua dikuasai. Sampai balet. Iya. Oh baler. Bahkan sampai lari aja pakai baju balet. Ya Allah ini barbiran, jadi emang so imut-imutan gitu. Temanya ini balerina cappuccina. Ini lucu Iya. Oh ini barbiran. Barbie, ya, Mana ini Kumalasari nggak kelihatan Barbie Kumalasari Lucu nih. banget ini. Kak, kita ikutan ini aja. Iya. Kalau ini oke. Pakai tutu juga ya? Aku pengen pakai head to toe. Pakai celana. Iya, celana legging. Tapi balet suka balet tuh. Balet ya kalau balet dari kecil sebenarnya. Terus kemarin tuh tahun lalu sempet ikut lagi, cuman belakangan ini lagi nggak sempet karena nari Jawanya yang lagi banyak banget. Nari Jawa. Jadi sekarang intensitas nari Jawa yang lebih sering. Paling banyak ya nari Jawa sama lari. Mbak Ira coba dong beri tari Jawa dong. Hebat loh. Mbak Ira segala ada loh. Aduh apa Ya, ini? lagu Jawa. Yo, aduh. Lagu Jawa gimana coba? Yo pro konco dolanan. Nah, itu bisa siap ya. Ya. Ira Wibowo. Aduh Emang gimana? Perlan semua bisa udah tenang aman. Ayo Mbak. Silakan. Pelan banget. Iya betul. Ini apa? Bagus loh kelihatan ya tangannya ya. Ya kira-kira gitulah. Saya salut sekali sama Mbak Ira dan saya lebih salut sama Perlan kenapa dia orkes dangdut tapi dia bisa main tradisional. Yeay. Pop, rock, Tolong. jazz semua dihajar. Produser, tolong turunin gaji mereka ya. Tapi Mbak Ira kenapa Mbak Ira enggak? Mbak Ira dulu ikut kelas untuk tari tradisional ini. Kalau untuk nari Jawa iya, sejak sebelum Covid mulai. Ikut kelas. Ya. Soalnya beda kan kalau kelas kan gerakannya
Iya, ada aturannya kan? Oh bukannya, iya, ada ya kan? aturannya. Maksudnya bener-bener apa tariannya tuh pakem. Kalau sekarang udah hatam, udah bisa Oh ya enggak lah, Tetap ada kelasnya juga masih? tetap masih. Masih belajar ya? Ada banyak Belajar itu banget. banyak, mencoba hal baru. Ya. Mbak Dewi Lari. juga bisa kan? Bisa Pak, Bisa, bisa Bang bisa. Sunan. Bisa. Bisa, orang saya pernah Irawi lihat nih, kok naik waktu gunung syuting. iya, lari iya, balet iya, nari Jawa iya. Acting pun berperan dalam teater pun iya. Pernah berperan teater Gatot Kaca ya? Iya, kalau teater bener sih dulu sih itu teater bener. Kalau yang Gatot Kaca kemarin itu sebetulnya wayang orang. Kita mau kasih lihat dulu ya. Oh, oke, Ira boleh. Wibowo. Dulu ada program TV namanya Ketoprak Humor, tau nggak? Oh iya, zaman dulu Ada ya. begini-begininya kan? Iya. Hebat loh Mbak Ira mau Iya. memerankan wayang King Nasar orang. juga mau bikin ketoprak Ciragil kalau dia. Enak tuh, enak. Endol tuh. Senopati ya? Cabenya kalau mau karet 2 cabai 8 ya. Mbak Ira, Mbak Ira, kita dengar tuh ada hubungan ya teater Gatot Kaca sama ayah. Apa hubungannya sama ayah? Iya, jadi salah satu motivasi aku belajar nari Jawa tuh karena papa. Sebenarnya awalnya kayak iseng, jadi kita teman-teman line dance, terus mereka tuh mulai belajar nari Jawa. Nanya, Ra mau ikutan nggak cobain nari Jawa? Aku pikir kayaknya aku nggak bakal suka deh, soalnya kan kayak pelan banget gitu. Aku tuh senengnya yang energik kayak nari Bali gitu. Tapi terus ya udah deh aku coba gitu. Terus pas coba, kok ternyata enak banget ya, kayak apa ya, kayak meditatif gitu. Kayak meditatif. Flow di energi. Flow-nya, terus bener-bener kayak tenang gitu, belajar sabar, belajar menyatu. Jadi kalau kayak misalnya bedoyo tuh kan bersembilan gitu, itu udah nggak jadi diri masing-masing, tapi jadi satu kesatuan gitu. Nah waktu aku mulai belajar, ternyata yang paling bahagia itu papa. Karena dia dulunya juga penari Jawa. Oh gitu? Jadi keluarga papa tuh dulu semua harus bisa main gamelan, harus bisa nari Jawa. Jawa banget. Jawa banget. Nah itu jadi motivasi tambahan buat aku untuk makin mendalami tarian Jawa karena betul-betul bikin papa tuh happy banget, bahagia banget. Dan dulu itu dia seringnya kalau apalagi waktu di Jerman gitu ya suka minta untuk isi acara budaya atau apa. Nah papa tuh kalau nari jadi Gatot Koco. Mbak Ira, kita tuh sampai kaget dalam arti kata yang wow, ini membuat kita terharu. Dari pentas teater Gatot Kaca sampai akhirnya membuat Ira Wibowo menuliskan sebuah caption di Instagramnya. Ini sangat berarti sekali ternyata pementasan ini untuk seorang Ira Wibowo. Kita mau kasih lihat dulu ya. Hai Papa, sudah jadi kebiasaanku untuk datang anterin bunga yang aku pakai untuk menari dan aku terima ke makam Papa. Dan kali ini rasanya spesial banget karena yang kubawa adalah bunga yang sebelumnya dikalungkan ke Gatot Kaca. Lalu ketika Gatot Kaca gugur dibawa oleh istrinya Pergiwo yang aku perankan. Papa dulu sering menari jadi Gatot Kaca. Somehow pertunjukan kemarin mempersatukan aku secara khusus dengan Papa. Even Papa ada di sana dan aku di sini. I love you so much forever and ever. Mbak Ira, ketika di atas panggung, I'm sorry, apa Iya. dalam pikiran Ira Wibowo? Enggak sih, enggak mikir apa-apa, cuma kangen aja. Ketika di teater Gatot Kaca sempat terlintas wajah almarhum? Enggak sih, kemarin waktu lagi manggungnya, aku bener-bener rasanya kayak ya masuk ke karakter Pergiwo. Jadi memang di ujung cerita juga ada yang Gatot Koco gugur dalam perang, dia membela para Pandawa. Dan Pergiwo istrinya itu sangat-sangat kehilangan gitu. Itu ada yang dia kayak monolog gitu sampai nangis. Tapi memang itu karena aku merasa kehilangan Gatot Koco gitu. Ada temen aku juga yang bilang, oh pantes kamu kayaknya ini banget gitu, kamu pasti inget papa ya gitu. Inget papa, tapi saat itu memang lebih ke ke perannya gitu ya. Cuman sesudah itu dan sebelumnya juga memang aku selalu kayak ini emang kayak satu gitu. Ini peran yang sangat spesial, pegelaran yang sangat spesial buat aku. And I wish Papa bisa lihat. Karena dia dulu selalu jadi Gatot Koco. Pasti dia senang banget. Ira Wibowo ngelihat dulu Papa jadi Gatot Koco tuh gimana ngelihatnya beliau di atas panggung? Kagum. Iya kagum kan, Gatot Koco tuh gagah gitu ya. Kayak dia satria yang gagah berani.
pokoknya kayak Superman-nya Indonesia lah gitu, Superman-nya Jawa minimal gitu. Jadi aku seneng Amazing. banget, bangga lah. Mbak Ira, do you miss your Gatot Kaca? I miss him so much. Kita mengajak Ira Wibowo dalam Suara Kerinduan. Silakan Mbak Ira. Silakan Kak. Bang Sunan bentar ya. Apa ini? Silakan. Mbak Ira Wibowo, kita ada sebuah telepon di sini. Seandainya sang Gatot Koco bisa menjawab panggilan dari seorang Ira Wibowo, apa yang ingin Ira Wibowo sampaikan kepada Gatot Kocomu, Papa? Monggo. Silakan. Harus telepon gitu? Iya, ceritanya telepon sama papa. Ini ya, pagi-pagi ambiar tuh idenya ada-ada aja ya. Merah sebelah sini. Silakan. Mau bilang apa sama Gatot Koco? Gatot Koconya ada di sana. Oh ya. Hai Papa. Gatot Kocoku. You are my true hero. And I love you so much. Pengen banget Papa bisa lihat kemarin. Aku nari jadi Pergiwo, jadi istrinya Gatot Koco. Rasanya spesial banget. Kayak apa ya? Kayak ya selalu ada Papa lah di mana-mana. Di hati aku, di antara penonton, di atas panggung. Pokoknya I love you so much. You are my satria. Iya, cinta pertama aku dan cintaku selamanya. Jahat nih pagi-pagi ambiar. Enggak, tapi pagi-pagi ambiar baik. Soalnya kasih aku kesempatan untuk bisa telepon Papa. I love you. Papa selalu dalam terang, dalam kehangatan. Amin. Dalam kelapangan. I love you. Al-Fatihah untuk Papa. I love you. Kejem. Yes. As a family, sebagai sebuah keluarga, pasti banyak nilai yang diajarkan. Banyak banget. Apa yang tidak akan bisa dilupakan dari Papa? Papa itu orangnya selalu positive thinking, selalu memberikan energi positif, dan Papa juga sangat dia selalu menunjukkan apapun yang dia rasakan emosinya, kayak kebanggaannya atau apa gitu, dia selalu ngomong. Jadi sangat apa sih istilahnya tuh ya, kalau orang yang selalu nunjukin emosinya gitu, sangat terbuka. Sangat fair ya orangnya ya. Iya. Jadi maksudnya juga kayak saying I love you itu udah keseharian ya Papa gitu. Jadi Terbuka. Kami anak-anaknya tuh walaupun kita hidup juga nggak yang mewah atau apa gitu, tapi kita merasa kaya karena cinta. Itu lebih penting. Dan ini yang membuat Ira Wibowo berserta keluarga merasa kaya. Iya. Keluarga yang penuh cinta. Semangat selalu Ira Wibowo, terima kasih mengajarkan kita untuk selalu semangat dan juga menaklukkan diri sendiri. Ini ada satu kalimat yang luar biasa, menaklukkan diri sendiri. Bahwa pada akhirnya ketika kita mencoba untuk mendaki gunung, mencoba semakin tinggi, mengajarkan kita untuk lebih dalam rendah diri, rendah hati lebih tepatnya ya. Supaya kita juga tahu betul bahwa tentu saja kita sebagai manusia punya kelemahan, tapi bagaimana cara mengatasinya. Semangat selalu Ira Wibowo ya. Dan semangatnya mungkin kita juga harus meniru bintang tamu kita yang satu ini. Siapa? Dia mau diapa-apain, dibolak-balik, Iya. dinyinyirin netizen, Iya. dia nggak peduli. Iya. Dia tetap semangat. Iya. Dan Tetap dia jual produknya mehong. bener. Dan dia sekarang dandanannya itu udah seperti penyanyi-penyanyi top. Kita bingung. Ya, luar Kemarin biasa. Pinkan Mambo jualan donat. Iya. Sekarang dia ikut-ikutan jual donat. Iya. Iya. Maksudnya apa? Iya. Mana yang lebih enak? Iya. Apakah Pinkan Mambo? Iya. Atau yang satu ini, Cimeho? Iya.
lagi. Silakan. Iya. Sini Ya. dulu, Ci. Sini dulu, Ci. Cimehong. Buat Kak Ira silakan dulu. Ini ada 2 orang yang menyerai Cimehong, boleh maju ke depan. 2 orang ini adalah anak-anaknya Cimehong ya? Bawa. Ini apanya Ini Cimehong? siapanya Cimehong? Siapanya Cimehong? Karyawan. Oh, karyawannya. Kalau ini, Ini Tukang make up. Asisten. Oh. ada karyawan, ada asisten. Aku mau Luar nanya biasa. karyawan namanya siapa? Ibu siapa? Bu Siti. Ibu Siti dan Mbak? Selfie. Ibu Siti. Ibu Siti kenapa pakai masker? Malu ya apa gimana? Ibu Siti, Iya. jujur sama kami. Cimehong ini aslinya gimana? Iya. Baik. Nggak jujur, jujur. Nggak jujur Nggak nih. jujur. Beneran. Bentar, karyawannya bawa donat guys. Bawel Oh, tapi iya, iya. baik. Bawel Bawel. tapi baik. Bagus, nggak Bawel apa-apa. tapi baik. Kita agak sedikit kaget ya melihat Cimehong hari ini dandannya pakai sarang burung di atas sarang kepala. Itu gimana sih? Donat. Oh, donat. Donat, sarang burung. Oh, karena nggak mau kalah sama pingkan mambo apa gimana? Cimehong, menurut Cimehong enakan donat pingkan mambo atau Cimehong? Enak dohong dong. Dohong. Dohong tuh apa? Donat Cimehong. Oh, singkatannya dohong. Dia Dohong. bilang enakan donatnya Cimehong. Emang Eh, Cimehong pernah nyobain donatnya pingkan? enggak. Pertanyaan yang sangat Iya. wow. Oke, Cimehong dan juga karyawannya kami semua ucapkan Terima kasih. banyak. Udah menyempatkan Ya. waktu datang ke sini. Kita Kenapa mau kasih Cimehong lihat. bisa bikin donat? Apa karena lagi hits aja nih rame donat-donatan atau memang ya pengen terbaru aja nih produk Cimehong donat gitu? Memang sudah pernah bikin cuman nggak dijual. Kenapa nggak gitu. dijual? Kenapa? Sibuk dengan Bika Ambon, Bluder dan lain-lain. Oh. Tapi sekarang tapi bikin emang lagi. iya juga sih. Jadi ditantangin untuk bikin. Ya udah Pak. Wah, rame. Ternyata cuman iseng doang. Rame banget. Coba kita lihat ya, gimana donatnya Cimehong? Apakah betul-betul bentuknya seperti donat atau seperti yang Ono yang katanya kayak odading dan juga roti goreng? Sumpah ya Cimehong ini mukanya muka komersil. Tadi pakai gitu, pakai bunga-bunga gitu. Cantik ya. Cantik. Iya. Sekarang gini Iya, juga. sekarang cantik banget Jadi, loh. Iya dong, tanya hasil mana? Hasil Oplas. Jujur apa adanya. Ya nggak apa-apa Cimehong. Artinya ketika dia jujur ya berarti jualannya juga jujur. Iya. kan? betul. Cimehong, satunya berapa donatnya? 15.000 aja. Ih. Kalau yang donat pisang itu 10.000. 10.000. Kalau yang donat Labubu? kuning, Labu labubu, kuning. dohang itu 15.000. 15.000. Satu lusin berapa? Nggak jual lusinan sih. Oh jualnya Satuan. satuan. Berarti tinggal dikali aja 12, berarti 120.000 lah ya. Iya, iya. Pingkan mampu sampai 2 juta loh donatnya. Suka-suka dia kali ya. Iya suka-suka dia, bener juga sih. Bener, nggak jawabannya bener. Suka-suka dia. Bener. Yang bikin donat siapa Cimehong atau karyawan? Eh, saya yang jawab. Ya kalau mau pingkan mampu jauh juga silakan pingkan. Cimehong yang jawab. Yang punya resep yang bisa bikin saya. Terus kita Yang eksekusi karyawan. Oh. Kita training Bos dulu. tinggal ini aja ya. Jadi kalau karyawannya nggak ada, kita masih bisa bikin karena memang resep kita. Bukan dari karyawan ya Cimehong. Iya. Oke. Betul. Nanti kita mau cari tahu karakter asli Cimehong itu menurut karyawannya seperti apa. Tolong Cimehong jangan dimarahi mereka untuk cerita jujur di sini ya. Kita pengen tahu kalau marah seperti apa. Iya. Apa yang dilakukan Cimehong. Sesaat lagi tetap di Pagi Bagian ya. Manusia biasa yang tak pernah lepas dari perilaku mencoba berubah segalanya mungkin ada kesempatan. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih banyak Cimehong sudah hadir di sini ya. Semoga nanti kita berjumpa lagi. Belum masih baru mau nanya. Oh, kirain. Kita mau nanya sama Kimberly. Cimehong. Ini Mbak Kimberly kan namanya? Namanya Mbak Kim. Siti. Oh Mbak Siti. Hendaklah anda. Nurhaliza Itu dong. Siti Nurhaliza. Mbak Siti bekerja berapa lama sudah sama Cimehong? 1 tahun setengah. 1 tahun berarti kerja setelah Cimehong ini viral dong ya? Iya. Betul ya? Mbak Siti kenapa Viral. takut atau kenapa? Viral Bika. Iya.
Belum. Oh sebelum viral Bika udah kerja sama Iya. Cimehong. Gimana sih Cimehong sih? Kalau marah tuh gimana? Coba cerita jujur sama kita. Kalau marah ya dari A sampai Z. Misalnya Detail gimana? gitu ya. Tapi baik. Tapi nggak, oh ya. Marahnya tuh sekalian gitu, hari itu jebret, beres. Iya. Untuk makanan harus gitu. Nggak lama sih marah. Oh, Cuman yang benar Oke. sih gitu. Nggak lama marahnya. Gak lama. Sarah mau nanya sama Mbak Susi. Mbak Susi, Kata siapa Susi namanya? namanya Mbak Susi kan? Si milik Kitty. Si Milih Kitty. Susi sih. Ah serius? Oh bukan. Namanya siapa? Selfie. Oh, Mbak Selfie Selfie. Kitty. Oh, Ya Allah, apa Mbak Selfie kabar? bekerja sama Cimehong sudah berapa lama? Kita selalu asistenin Cimehong. Asisten. Oke, sudah berapa lama? Berapa ya? Berapa lama ya Ci? Kita Belum setahun. belum setahun. Oke, di antara kedua orang yang bekerja sama Cimehong, pernah nggak sekali melihat Cimehong ini down, drop banget? Kita kan lihat kalau di media sosial, dia tuh kayaknya kuat banget. Tough gitu ya. Siapa yang komentar nyinyir, dia aja, Iya. dia nggak peduli. Iya. Kau mendang mending nggak usah beli. Tapi pernah nggak momen ngelihat Cimehong tuh drop sedih gitu, yang tidak terekam di media sosial? Kayaknya nggak pernah sih ya. Soal Cimehong itu walaupun diomongin dia kayak ya udah gitu. Cuek gitu orangnya. Nggak apa-apa gitu. Memang begitu. Memang begitu orangnya. Oh, jadi nggak pernah kelihatan sedih, down, drop sama sekali. Iya, betul. Mungkin Cimehong ada sedih, tapi kan nggak dilihatin. Iya, nggak diliatin. Mungkin di kamar sendiri apa gitulah. Oke, Namanya manusia. Cimehong, kita mau kasih lihat ya. Ini review donatnya Cimehong, donat pisang ya. Donat Saya pisang. baru dengar ada donat pisang. Biasanya Iya, kan aku donat juga. kentang, ya kan? Ini donat Ini pisang. donat pisang. Food vlogger kasih review. Cimehong, kalau mau emosi silakan. Kita lihat dulu ya. Wah, jadi pakai nyoba. Tapi ya tadi, Gimana King? tapi tadi aku nyobain itu enak banget. Beneran deh, nggak percaya Aku sih. pengen ah. Aku pengen juga, Tapi gimana tanggapannya setelah orang mereview itu? Itu donat pisang nggak enak. Enak bagi orang yang Doyan pisang. menghindari tepung terigu. Jadi itu Berarti itu gluten gluten free. free. Oh. Tepung ketan. Yang enak itu labu kuning, labu bu, dohong. Donatnya Cimehong yang baru 3 hari. Oh, dohong namanya. Enak ya Cimehong, promosi mulu di TV ya. Cobain yuk dohong. Enggak. Oke, kita mau kasih lihat juga ya. Tapi ada juga influencer yang menyindir Cimehong. Coba ya. Kenapa sih suka Siapa yang sindir-sindir? berani-beraninya Heran deh, sindir ah. Cimehong? Kita lihat ya. Pakai keju. Gimana? Waktu dia bikin aja, ini baru pertama kali saya lihat loh ya. Oke, silakan. Dia bilang 40.000 dapat 20, 1.500 pakai keju, pakai coklat. Hitungannya sendiri. Bisa nggak? Tukang dagang. Iya, saya ada hitung-hitungannya. Iya. Yang ini dia nggak nyindir saya. Yang saya lihat di IG Story. Itu benar-benar packingnya, kalau gini kan saya nggak bisa bilang itu punya saya. Tapi waktu dia di IG Story itu, dia packingan pakai kabel tis, plastik merah. Itu mungkin udah dihapus. Maksudnya apa? Itu memang nyindir saya. Iya memang dia nggak, kalau nggak nyindir nggak senang gitu ya. Mungkin gimana gitu kali ya. Mungkin Maksudnya datang. termasuk orang yang sama ini Mas Ceci. Iya, yang menjatuhkan saya, yang bilang saya Bika Ambon itu kirimnya kok keras kayak sabun gitu. Tapi nyatanya sampai saat ini saya tetap bikin Bika Ambon. Enggak. Oke, sehari Bika Ambon bisa laku berapa box? Kalau Bika Ambon sekarang dari yang viral itu ya turun, tapi tetap sekarang hampir 60 pack. Tetap ada yang beli kan? Hah? Tetap ada yang beli kan? Tetap ada yang beli, puji Tuhan. Bika Ambon keras dari mana sih? Tuh lihat tuh. Tuh benyek tuh Bika Ambonnya juga. Iya, nggak apa-apa dia lah kan. masukin surat ini sama kayak yang tadi. Dia apa resepnya pakai coklat, pakai ini cuman 1.500, bikin aja sendiri bisa nggak? Kayak dia bikin. Gak seru kalau Cimehong baik-baik aja sambil marah. Betul. Ayo dong Cimehong. Cimehong, kalau Cimehong mau meluapkan emosi silakan sambil lempar lembing ya. Ini kaleng seperti biasa. Cimehong jualan donat ya sambil kita ceritanya lagi live ya. Kita lagi live di media sosial. Jangan lupa ini Cimehong. Ada yang komen nyinyir, ih apaan donatnya mahal 40.000, orang bisa 1.500 bikin satu, ini 40.000. Coba, silakan Cimehong. Wah dibuka dulu nih. Nggak bisa pegang kalau nggak dibuka. Siap ya, kita mulai aksi Cimehong. Untuk mereka yang suka nyinyir, padahal ini jualan baru dibikin. Resep-resep baru, yang pesen banyak. Silakan, Cimehong. Dohong.
Ini ada donat Cimehong. Ya. Orang ngomel lu ketawa, kenapa lu ketawa sih? Orang ngomel, marah. Ini marah loh, Terus. Ya. Nih. Ya. Bagi Anda yang suka manis-manis, bertobatlah. Makan kalau mau awet muda, ya tidak sakit-sakitan di masa tua, tidak didorong. Kurangin gula, makan donatnya tanpa gula, tanpa topping. Lembut, no obat. Makan Asli lembutnya dari labu kuning. Ini termasuk. Ini Rasanya ada donat. Guys, ini yang donat pisang. Coba berdua lu sama gue kan. Yang menghindari terigu, makan donat pisang. Yang nggak mau ada ragi, donat pisang. Donat pisang, kita coba ya, bismillah. Enak. Enak. Enak kan? Iya kayak mochi. Aku mau udah nyobain tapi enak. Bener. Ini juga ya donat labu ini empuk banget guys. Ya ini enak, ini agak kecut. Coba cobain. Enggak pisangnya kali ya, Ci. Agak tahu pisangnya gitu. Lu jujur, perbaikan gizi. Iya, Pegang. pisang. Pisang. Enak banget, Kak. Apa? Lumayan enak banget, bener. Ini enak. Rian, ini enak banget. Donat labu. Ini donat labu enak banget. Enak kan, Kak? Enakan donat labu daripada pisang. Coba yang labu aku coba. Kan saya bilang. Enak ini ya. Ini baru 3 hari. Baru 3 hari katanya baru launching. 3 hari baru launching. Coba ya donatnya. Guys, enak. Beneran enak. Berapa harganya? 15.000 doang. Ini enak. Ini enak. Sumpah ini beneran gak bercanda ya, ini beneran. Empuknya. Dari labu loh. Kita baru coba Gimana nih. Mbak Ira? Enak kan? Enak. Ya. Kayak mochi, kalau ini kayak biasa mochi. gitu ya, Bang. Kalau yang ngomong yang punya mungkin bisa marketing, tapi yang ngomong lawyer ini ngomong kebenaran, enak. Oh. Baru kali ini donat direview sama lawyer ya. Oke, Pak. Sobat Abiar, kita mau lihat juga. Ternyata ini inovasi ini selalu datang dari Cimehong. Bika Ambon. Donat pisang, donat labu. Mari. Sekarang dia bikin... Ini keras kayak sabun nggak? Ya enggak lah tuh, benyek banget. Iya. Itu Bika ya. Sekarang dia juga lagi usaha bikin roti blunder. Blunder? Kok blunder? Kalau lu blunder- ketiknya blunder. No. Kalau blunder bermasalah. No, blunder. Blunder masalah. Oh, lu. Blunder ya. Blunder tuh yang kalau kita buat ngejus kan, blunder itu ada. Ya, sabar Cino. Sabar ya. Sabar. Kita mulai dulu. Karena roti blunder ini di Jawa Timur terkenal kan ya. Betul. Sebagai oleh-oleh. Habis Kita loh. nyobain dia. Enak kan Kak? Sumpah enak loh. Ci, roti blunder ini roti yang sangat khas sekali. Fansnya begitu banyak. Malang ya kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Iya. Tapi setiap orang tuh kalau pulang dari kota di Jawa Timur, oleh-olehnya roti blunder. Sangat enak. Cimehong. Blunder, bukan blunder. Blunder. Iya, Bang. Lu sih gue jadi Roti nempelnya blunder. Boleh dibuka ya? Boleh juga dong. nih. Iya. Ci, nggak takut nanti orang misalnya yang fansnya roti blunder tuh mereka marah. Ini kan roti udah jadi trademark atau ciri khas mereka nih di Jawa Timur. Enggak dong, kecuali ada namanya. Iya. Nggak boleh. Tuh lihat tuh. Lihat tuh. Kenapa? Sampai begini banget tuh. Aduh ini empos banget loh, lihat deh. Cimehong, roti bludernya udah bikin berapa lama? Udah dari setahun yang lalu. Oh, dan ini sudah lebih lama. Kita sudah punya sertifikat halal. Lihat, sumpah ngena pisan. Tapi ada yang bilang katanya isinya sedikit, Ci. Memang kalau roti bluder ini bukan roti biasa. Dia antara perpaduan antara roti biasa dengan cake. Bahan bakunya juga terlalu double. Pemakaian telur, pemakaian butter. Ya orang dikit ya. doang. Jadi kalau diisi banyak dia meluber bocor. Oh, karena bahannya terlalu lembut banget. lembut betul. Tapi ini sumpah lembut banget, gak bercanda. Pesen aja kalau... Harganya berapa, Ci? 20.000. Enaknya jualan di TV ya, Ci? Gratis iklan di TV. Cimehong, kira-kira mau bikin apa lagi? Iya, enak nih. Enak, sumpah. Mau bikin apa lagi? Enak. Ada rencana ke depannya? Parlan mau ya ntar ya? Atau ini dulu? Hah? Atau ini dulu? Kita lihat nanti aja. Kita lihat nanti. Udah. Tapi ini makanannya manis, tapi yang penting sehat. Bukan sembarang manis ya.
Karena banyak juga manis tapi nggak sehat. Apalagi menelan janji manis. Termasuk bintang tamu kita berikutnya menelan janji manis tapi ternyata dihianati. Sesaat lagi tetap di Pagi Dengan Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Didi. Hai. Are you okay? Much better. Oke. Bidi menikah dengan Bams 2023 ya? Iya, 2023. Sekarang masih proses perceraian masih berjalan? Iya, masih proses. Baru 2 tahunnya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Oke. Pengakuan kamu di media sosial diselingkuhi berkali-kali. Emang berapa kali kamu diselingkuhi? Tidak terhitung. Banyak. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Sebelum menikah, apa yang kamu lihat dari suami kamu? Ini masih suami soalnya statusnya. Iya. Sebelum nikah kita ngerasa sama-sama bukan orang baik, jadi pengen Tidak ada berubah. manusia sempurna Iya, rasanya. iya. Aku ngerasa aku bukan orang baik, dia juga orang baik, jadi kita ayo berubah sama-sama. Jadi nikah kan ibadah juga dengan tujuan yang baik. Aku terima lamarannya. Oke. Bidi, kita mau sedikit kasih penjelasan juga buat Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan. Konten yang biasa kamu bikin tuh biasanya konten apa sih di media sosial? Tadinya itu kontennya tuh mix and match outfit gitu, review make up. Terus pas punya pacar kontennya bucin. Terus setelah menikah aku sering konten-konten lifestyle di rumah gitu karena aktivitasnya cuma di rumah kan ngurus suami. Jadi sambil masak dan dikontenin sambil makan bareng. Kamu tuh disebut sebagai couple goals loh sama netizen saat itu. Iya, aku ngeliat. Ya tadi aja itu kan cuplikannya begitu sangat Ya romantis. Masya Allah lo masakin buat suaminya. Iya. Lihat di situ. Tapi yang terjadi seperti ini, hadir di sini dan menceritakan tentang rumah tangganya. Kita mau share sebuah artikel. Suami influencer Dian Sudiro, Bams, diduga sudah selingkuh semenjak pacaran. Dian, aku berharap dia berubah. Dian ini siapa sayang? Bidi. Dian itu aku. Jadi Bidi itu panggilan sayang tadinya dari dia baby Dian. Oh. Bidi itu baby Dian. Oh, itu panggilan sayang dari dia? Mbak Dian, Panggilnya Item. panggilnya apa? Hitam. Hitam. Makanya Bidi dan Hitam nama. Panggilan sayang. Yes. Mbak Dian, aku selalu bertanya kepada setiap bintang tamu yang ada kasus selingkuh. Kan kalau laki-laki itu biangnya selingkuh. Itu udah jelas lah semua, ya rata-rata kurang lebih begitu. Nah, kenapa kalau perempuan tidak bisa, lu selingkuh? Oh, oke, gue juga selingkuh. Kenapa enggak begitu? Kenapa perempuan tidak bisa melakukan itu gitu? Sebenarnya setelah diselingkuhin berkali-kali tuh aku sempat pernah ngancam juga buat selingkuh Melakukan hal balik. yang sama. Iya, melakukan Oh, hal gitu. yang dan pernah 1 kali. Terus? Sebentar, Tapi hanya chattingan gitu. pernah 1 kali. Iya, aku bales. Kamu balas Iya. selingkuh. Iya, tapi dibales lagi berkali-kali. Oh. Yang membuat kamu tetap yakin untuk menikah dengan dia di 2023 padahal kamu tahu sebelum pernikahan bahwa dia Melakukan perselingkuhan. pernah juga berselingkuh. Sayang banget gitu ya. Iya, sayang banget kebucinan sih. Kebucinan Bang Sunan. Terus kan kita emang dari awal tuh kayak banyak beberapa kerjaan yang terikat gitu dan aku juga banyak membantu kerjaan dia. Jadi aku ngerasa banyak keterikatan batin gitu yang udah nggak bisa lepas lagi gitu. Oke. Ini kita mau kasih lihat ya, ada chattingan. Nanti kamu boleh jelaskan ini siapa dengan siapa. Pakai sayangku, sayangku dari awal juga udah salah. Udah tahu suami orang masih aja direspon. Iya kak, aku salah, maaf ya. Ini chattingan kamu dengan siapa tadi barusan? Hai. Itu selingkuh-selingkuhannya. Oke, yang ini sebentar, tahan dulu sebentar. Boleh kita balik ke yang awal tadi ya? Oke, next boleh? Oke, yang ini. Tapi aku takut kak ketahuan temanku bilang. Tapi karena aku fans banget sama kakak, aku kayak nggak nyangka. Emang kenapa kak dia sama teman kamu ya? Bukan kak, aku tahu dari temanku. Kak jangan pernah kasih tahu aku ya, janji. Iya aman kok, janji demi Allah. Please kak kasih tahu, kak balas please. Semalam kak Bams mau
Kak, aku kayak gak tahu bener apa enggak, tapi aku gak nyangka aja, Kak. Ini chattingan kamu dengan? Semua selingkuhan. Jadi aku udah kayak operator gitu. Setiap aku menemukan nomor baru di HP-nya yang selingkuh, aku selalu chat. Hai Kak, salam kenal, nama aku Dian, aku istrinya Bams. Capek banget deh. Capek, gemeteran setiap ngechat. Dan aku masih baik-baik aja, cuman mau nanya, kamu kenal di mana, dapat nomor HP aku, dapat nomor HP suami aku dari mana, kayak gitu. Padahal Bams itu salah satu penyanyi ternama. Tapi yang kisah terakhir ini awal ketahuannya itu gimana? Awal ketahuannya ini ada feeling aja sih. Waktu itu aku ngecek HP-nya bangun tidur. Jadi di WhatsApp chatnya itu ada lock chat, fitur baru gitu. Fitur baru lock chat. Itu kan ada passwordnya ya. Aku juga bingung aku bisa buka itu. Padahal ada passwordnya. Ya memang sudah jalannya ya. Iya mungkin ditunjukin. Kamu tuh nanya nggak? Ya mungkin ini saya kasih pertanyaan bodoh mungkin ya. Apa alasan dia selingkuh? Dia pernah jawabnya apa? Kamu ngurusin, pinter masak. Iya. Terus apa? Dia selalu nggak pernah punya jawaban. Ya laki-laki begitu memang. Iya. Enggak. Hilaf, iseng, gitu aja. Hilaf, iseng. Kenapa Bang Sunan? Enggak ah katanya. Laki-laki begitu, aku bilang enggak ah. Begitu. Dari dulu istri cuma satu. Istri satu tapi. Ya, tapi. Ya. Lagi pakai jawab. Orang cuma nanya. Oke, Bidi kita mau kasih yang satunya. Dian Sudiro ungkap alasan suami selingkuh karena menganggap Bidi terlalu cinta kepadanya. Oh gitu ya? Oh memang laki-laki suka belagu, Kak. Gini, cinta. yang terlalu besar mungkin. Jadi gini, ini tuh alasan yang terakhir dia keluar dari rumah. Jadi katanya dia, aku mau keluar dulu dari rumah selama 1 bulan, kasih aku space buat kangen sama kamu. Oh, apakah itu alasan? Terus aku tanya kenapa, apa salah aku? Aku masih di titik memohon supaya jangan pergi, tolong jangan tinggalin aku. Apa salah aku, apa kurang aku? Terus dia jawab, kamu itu terlalu cinta sama aku. Jadi biarkan aku kangen sama kamu. Oke, ketika kamu memberikan jarak, memberikan jeda, memberikan space buat dia selama 1 minggu. Dia minta 1 bulan, tapi 1 bulan. 3 hari setelah itu banyak cewek-cewek yang ngadu ternyata dia di luar sana-sini sama cewek. Jadi kata aku gimana kamu mau kangen sama aku kalau kita kan ini lagi mediasi dan lagi masa-masa introspeksi kan di luar. Gimana kamu mau kangen kalau kamu di luar sama orang lain gitu. Harusnya dia keluar itu jangan kemana-mana, beli donat Cimehong. Itu namanya bukan introspeksi, itu namanya relokasi. Iya Perasaan benar. cinta dan emosi itu boleh. Dulu aku berhubungan hanya perasaan dan cinta, tapi tidak logika. Sekarang ini aku sudah sadar gitu bahwa perasaan cinta itu boleh, tapi harus pakai logika. Iya, cinta boleh, bodoh jangan ya Kak. Saudara, boleh kita berikan tepuk tangan buat Ibu Persik. Semoga bisa jadi penyemangat buat kamu. Enggak, tapi benar berarti suka ada orang ngomong kan cinta boleh, bodoh jangan. Itu tuh berarti benar ya. Benar. Bidi, mohon maaf, masih ada orang tua masih hidup? Masih ada, lengkap alhamdulillah. Papa kamu bilang apa, Bidi? Papa terakhir bilang, jadi kejadian waktu itu kan papa di Palembang. Waktu itu lagi ngampirin aku ke Jakarta, lagi nginep. Kejadiannya ada papa yang terakhir yang keungkap semuanya. Itu yang akhirnya papa bilang pas pamit pulang, dia bilang, Nak, kalau udah nggak sanggup pulang. Kalau nggak bahagia di sini pulang. Aku lihat kontennya yang di video itu. Iya. Papa masih kuat nanggung kamu. Kamu bilang apa sama papa saat itu? Iya Pak, aku kuat, aku bisa. Nggak perlu papa nanggung aku bilang. Sekarang masih kuat? Kuat. Kita mau kasih lihat ini, ayah dari Bidi yang memberikan pelukan untuk putri tercintanya. Cinta pertama Bidi, ayah dari sang Bidi. Itu sakit banget loh, sakit banget. Bidi mau bilang apa sama papa? Makasih. Makasih Pak, untuk nggak pernah menyalahkan pilihan aku dari awal. Terus nggak pernah marahi mantan suami aku. Makasih nggak sampai memukul mantan suami aku ini. Makasih tetap selalu jadi baik, selalu mendoakan. Makasih Pak. Satu kalimat yang manis, tidak pernah menyalahkan pilihanku. Itu sebagai orang tua tuh menahan itu pasti sulit ya? Ya sulit sekali, apalagi orang tua perempuan untuk orang tua laki untuk anak perempuan.
Gue jadi inget Salma. Iya ya. Salam buat Salma ya, Bang. Kemudian Bams bilang apa? Ada komunikasi sama papa kamu? Nggak ada sama sekali. Nggak minta maaf? Nggak ada, tidak ada sampai hari ini. Kamu sudah pernah bicara sama keluarganya Bams? Sudah pernah. Ada bilang dia minta maaf juga dan tidak membenarkan apa yang dilakukan anaknya, adiknya. Aku disuruh sabar lagi, sudah sampai saat ini nggak ada nanyain kabar atau sama sekali. Saling blok atau gimana? Iya, saling blok. Aku udah blok semuanya. Oke, dia sudah keluar dari rumah? Sudah keluar. Barang-barang dia? Sudah semua dibawa. Sudah tidak ada yang tersisa? Tidak ada. Apa yang tersisa di hati kamu? Luka. Tinggal sakit-sakitnya aja. Penyesalan, sakit. Sisa-sisanya itu aja. Bidi, kita mau kasih lihat. Ini sakit yang dirasakan oleh seorang Dian Sudiro. Suami diduga selingkuh, Dian Sudiro alias Bidi sampai trauma ketika lihat makanan ini di hadapannya. Makanan apa sampai bikin trauma lihat? Alay sih ini sebenarnya. Tapi kalau emang orang bucin kan emang alay ya. Aku udah nggak bisa makan nasi. Udah 2 atau 3 minggu ya nggak makan nasi dari dia keluar rumah. Kenapa? Karena selalu makan nasi, selalu masakin dia, selalu makan bareng berdua. Jadi kalau makan aku nggak mau yang ada nasi. Dia nggak bisa makan makanan yang direbus, misalkan ayam disambelin tuh harus digoreng dulu. Dia nggak bisa makan seafood karena alergi. Kamu tahu semuanya tentang dia? Sangat detail. Alerginya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Iya, tapi belum tentu dia tahu semua tentang aku. Pasti, kalau itu iya. Untuk perempuan yang pernah singgah di hati suami kamu, untuk waktu yang sebentar atau kita nggak pernah tahu sampai kapan, apa yang ingin kamu sampaikan untuk para wanita itu? Dari seorang perempuan yang selalu menanak nasi dan tahu apa yang disuka dan tidak suka oleh sang suami. Mau bilang apa untuk para perempuan itu? Nggak tahu ya mau ngomong apa. Titip aja Bams. Terus udah nggak mau ngomong baik-baik sebenarnya. Titip aja Bams, terus ingetin makannya, masakin juga, jangan lupa karena dia suka makan. Jangan lupa obat asmanya karena dia ada asma. Itu aja. Dan aku mau lihat seberapa lama dia bertahan kayak aku. Apakah bisa sanggup sampai 2,5 tahun juga sama kayak aku. Gitu. Mau bilang apa sama Bams yang kamu titipin kepada mereka, obat asma dan makanan? Udah nggak ada kalimat manis-manis lagi sih. Semoga kamu tobat aja. Karena tidak ada pesta yang tidak berakhir gitu. Tidak ada party yang tidak berakhir. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Keselingkuhan, meninggalkan orang yang sempurna untuk yang mungkin juga belum tentu sempurna. Sama-sama tidak ada yang sempurna. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Bagian. Geger. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih bintang tamu kita. Bang Sunan, terima kasih banyak ya. Terima kasih Sadayana. Cimehong dan para karyawannya. Cimehong, sukses buat donat-donatnya ya. Dan roti belum. Mbak Ira Wibowo, terima kasih semangatnya. Bidi semangat, Bidi. Bidi semangat, Bidi semangat. Kita kasih semangat buat Bidi ya. Bang Sunan nih. Iya. Buat yang Bidi pernah dapat suami yang soleh ya. Amin, amin, amin. Dulu lah mikirin suami. Buat yang pernah diselingkuhi mungkin ada kata-kata tepat yang berhubungan dengan donat. Mungkin cinta kita pernah semanis dan sangat donat, tapi kusadari ternyata kamu juga menghangatkan hati yang lain. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai Open jumpa. kali ya. Kasih ya Bang Sunan kayak gitu.